SUV sporty ini siap membawa kalian kemana aja. Langsung aja kita OTW bareng MG ZS Hybrid Plus. Kenapa bisa membawa kalian kemana saja? Iya, karena memang biasanya mobil hybrid itu identik dengan jarak tempuhnya yang mungkin 800 km, 900 km, atau bahkan ada yang sampai 1000 km. Nah, biasanya kan kalau hybrid itu, SUV hybrid tuh desainnya ya SUV banget. Mungkin yang suka SUV sporty atau SUV yang agak kekotaan, itu jadi kurang suka sama desainnya. Tapi di MG ZS Hybrid Plus ini, entah kenapa desainnya ini sportinya dapat, tapi kesan SUV-nya juga dapat. Pertama kita lihat dari desain depannya ya, dia pakai grill honeycomb seperti ini, yang ya sekarang sepertinya sudah jadi industrial standards ya di banyak mobil. Jadi kalau kita ngeliat kayak gini, memang sebenarnya kalau untuk desainnya itu, untuk desain grillnya itu nggak ada yang spesial. Tapi entah kenapa gitu taruh di sini, kelihatan ganteng sih, jujur. Dan ditambah lagi dengan desain lampunya yang menyipit seperti ini, dan juga sudah pakai proyektor dan juga ada LED DRL yang itu harmonis banget. Jadi dibandingkan dengan ZS terdahulu, jujur ini adalah big improvement. Ditambah lagi dia punya kap mesin yang ada 2 garis besar yang berada di atas sini. Terus juga ada emblem MG yang besar di depan sini yang menambah kesan sportinya gitu ya. Nah, kalau kita ngeliat nih dari depannya, dari lower bumpernya. Nah, kalau berlanjut ke bawah, untuk lower bumpernya memang desainnya nggak ada yang spesial ya. Biasa aja, tapi bukan yang desainnya jelek, tapi bukan juga yang istimewa gitu. Tapi yang pengen gue highlight di sini adalah, nih, kalian bisa lihat ya jarak dari tanah ke bumpernya itu jauh sih. Jadi walaupun dia memang kelihatannya seperti sebuah SUV yang dimensinya compact gitu ya, tapi kalau ngeliat ground clearance-nya ini sih dalam kota cocok, dan juga kalau kita bawa berpetualang dia juga cocok. Nah, kalau ngeliat desain sampingnya sendiri, dia untuk velgnya dia pakai 18 inci, dan bannya itu berukuran 215 50R18 yang sebenarnya kalau untuk nge-highlight velgnya yang pakai 18 inci supaya kelihatan lebih besar, bagus. Cuman kalau misalnya pakai 60 mungkin bisa lebih keker gitu, atau mungkin 55 18 kelihatan lebih keker. Tapi secara overall desain sampingnya, kalau desain depannya tuh kita bilang spesial ya, tapi desain sampingnya itu kelihatan biasa aja. Tapi bukannya jelek, biasa aja. Tapi entah kenapa ini adalah seperti letdown jika dibandingkan dengan desain depannya. Terus juga dia punya roof rail yang berwarna silver, dan untuk dimensinya sendiri dia tuh ada di panjangnya di 4,4 meter, lebarnya tuh ada di 1,8 meter, dan tingginya itu ada di 1,6 meteran. Jadi ya kalau bisa kelihatan mobil ini seperti compact ya wajar aja, karena memang roofnya itu dia agak rendah gitu. Untuk window liningnya ya dia tidak agresif, dia ya seperti main aman supaya kelihatan SUV juga mungkin ya. Jadi dibikin window lining seperti ini. Terus juga untuk spionnya juga sudah dilengkapi dengan kamera untuk mendukung sistem kamera 360-nya. Berlanjut ke belakang ya, desain belakangnya sekali lagi tidak seagresif desain depannya, tapi ini bukan membuat desain itu jadi jelek ya, tapi seperti biasa aja gitu. Bukannya, tapi ya mungkin biasanya desain yang kita lihat biasa aja itu akan lebih long lasting jika dibandingkan dengan desain yang agresif gitu. Bagusnya lampunya juga sudah full LED, dan juga ada emblem ZS Hybrid Plus di bagian belakang. Gitu buka bagasinya, di bagasinya dia juga sudah punya sistem power back door yang udah jadi industrial standards ya. Terus juga untuk kapasitas bagasinya tuh ketika baris semua oke. Untuk kapasitas bagasi sendiri ketika baris kedua ditegakkan itu ada di 443 liter. Sementara ketika baris kedua dilipat itu ada di 1473 liter. Jadi ya untuk kapasitas bagasi juga cukup promising. Nah, itu aja dari eksteriornya. Sekarang kita lihat interiornya. Let's go. Ya, ini dia interiornya ya gitu masuk. Ya, kalau kita nyalain mobilnya ada kayak tulisan MG gitu, kayak menyapa gua, Mas Gopas, halo gitu ya. Ya, untuk interiornya dia bahannya dia sudah juga cukup premium, ada soft touch di bagian dashboardnya, door trimnya, meskipun memang untuk bagian atas door trimnya dia masih pakai aksen plastik keras. Terus secara overall design ya ini kita tuh seperti berada di sebuah supercar asal Italia gitu ya, dari kisi-kisi AC-nya, desainnya, terus juga setirnya. Ini bukan hal yang jelek, ini hal yang bagus, membuat kalau kita di dalam ini tuh berasa sporty gitu kita ketika mengemudikan mobil ini. Dan
Seperti kita tahu, MG adalah salah satu brand mobil yang menciptakan mobil-mobil yang bisa memanjakan pengemudinya. Tanya aja sama Jason. Ya, joknya sendiri dia nih, untuk cushionnya dia enak, empuk, bisa menopang paha gue dengan cukup baik, dan posisi mengemudinya ergonomis banget, jujur. Dan untuk setirnya dia pengaturannya juga sudah tilt dan juga teleskopik, dan ini teleskopiknya juga cukup jauh sih, keren banget. Dan untuk head unitnya sendiri dia ukurannya tuh ada di 12,3 inci, udah support Apple CarPlay dan Android Auto juga. Dan untuk instrumen clusternya dia sudah ada layar sebesar 7 inci. Untuk desainnya ya desain khas MG ya. Terus dia juga sudah ada panoramic sunroof di atas ini yang menambah kesan roomy dari mobil ini. Dan untuk pengaturan joknya dia sudah elektrik untuk driver seatnya. Tapi untuk penumpang depan dia masih pakai mekanis biasa ya. Dan di tengah sini ada gear drive selector atau gear lever yang itu kalau digenggam berasa gede banget, dan ini gue suka yang kayak gini daripada yang kekecilan gitu ya. Ini lebih bagus, dan ada start stop engine, tombol, dan sudah ada electronic parking brake, dan juga ada drive mode selector. Jadi kalau untuk drive mode di sini ada eco, ada normal, dan juga ada sport. Nah, berbicara tentang sistem ADAS, mobil ini sistem ADAS-nya juga sudah cukup lengkap. Kita bisa lihat di sini ya, ada tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise control, dan juga untuk mengaktifkan adaptive cruise control, dan juga untuk mengaktifkan lane following assist yang bisa kita pakai kalau misalnya lagi di tol misalnya, atau misalnya lagi ngantuk gitu ya, malas pegang setir. Nah, kalian bisa maksimalkan sistem tersebut. Kamera 360 juga sudah hadir di sini, dan seperti MG pada umumnya, dia untuk tuasennya itu ditaruh di sebelah kiri sini. Ya, sekarang udah banyak sih ya mobil-mobil asal Tiongkok yang menaruh tuasen di sebelah kiri. Jadi ya, sebenarnya untuk adaptasi juga harusnya tidak terlalu sulit. Nah, kalau berbicara soal baris 2, ya, baris 2 untuk space-nya, untuk tinggi gue 182 cm, jujur gue bisa duduk dengan nyaman di belakang. Dan joknya juga seperti jok di depan, cushionnya empuk banget, kayak duduk di sebuah sofa, bagus. Dan di belakang sini sudah ada blower AC, meskipun memang dia tidak dilengkapi dengan triple zone ya. Untuk kelasnya mungkin belum ada yang dilengkapi dengan triple zone. Dan di belakang sini, tapi yang agak disayangkan adalah kenapa tidak ada USB-C port di mobil ini gitu ya. Untuk di bagian belakang dia masih pakai USB-A port, sementara kalau USB-C itu cuma ada di bagian depan sini. Setidaknya udah ada, tapi kalau misalnya di belakang ada gitu, atau seluruh mobil dipakai USB-C deh, itu bakal lebih convenient. Karena memang sekarang untuk ngecas gadget itu semuanya udah pakai USB-C. Ya, itu aja dari interiornya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, yang bikin mobil ini kenapa sih bisa dibilang plus, yaitu sektor mesinnya. Let's go. Nah, ini dia yang membuat mobil ini bisa dibilang beda dibandingkan dengan SUV hybrid lainnya. Makanya mereka berani mengklaim kalau sistem hybrid ini adalah hybrid plus. Ya, bedanya adalah kalau misalnya kalian lihat nih mobil-mobil hybrid ya yang self charging, itu biasanya dia berperannya tuh lebih ke hybrid paralel, yang dimana mesinnya tuh menitik beratkan kepada penggerakan mobil atau menyalurkan tenaga ke roda. Nah, kalau di MG ZS Hybrid Plus ini, itu dibalik sistemnya. Jadi mesin ini lebih berperan kepada generator untuk mengisi daya ke baterainya. Makanya di MG ZS Hybrid Plus ini dimungkinkan untuk ditempatkan baterai yang lebih besar, yaitu di 1,83 kWh. Ini sih besar ya, jujur ya. Dan penggunaan baterai yang besar ini memungkinkan mobil ini hanya menggunakan mesin untuk misalnya kecepatan tinggi, dan juga ketika baterainya sudah cukup rendah untuk tingkatnya ya. Jadinya efisiensinya juga bisa lebih optimal. Klaimnya MG sendiri untuk MG ZS Hybrid Plus ini untuk konsumsi bahan bakarnya tuh bisa di 1:21,2 km/liter. Ya, terus untuk mesinnya sendiri dia punya tenaga ya, kombinasi ya, jadi antara motor listrik dan juga untuk mesinnya itu di 197 horsepower, dan torsinya itu ada di 250 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi 3-speed dedicated hybrid transmission. Jadi benar-benar semuanya itu udah hybrid ready banget. Ya, itulah video first impression dari MG ZS Hybrid Plus ini. Ya, bisa kami bilang MG ZS Hybrid Plus ini adalah bagai sebuah angin segar ketika
pasar otomotif Indonesia itu lagi digempur sama BEV yang ya hampir tiap bulan ada yang baru gitu ya. Nah sekarang akhirnya hadirlah sebuah mobil hybrid yang masih punya mesin gitu ya. Ya, mobil ini bisa kami bilang cocok banget buat kalian nih yang sering perjalanan jauh misalnya. Terus juga pengen sebuah hybrid SUV yang anti mainstream. Terus juga misalnya bisa kami bilang kalau kalian masih sering menggunakan jasa supir, mobil ini masih bisa cocok buat kalian. Tadi kita udah coba baris keduanya, itu seatsnya enak sih. Jadi bisa kami bilang ini cocok banget buat kalian yang masih suka menggunakan jasa supir. Tambah lagi tenaganya juga di atas rata-rata hampir 200 horsepower, tepatnya di 197 horsepower. Jadi buat kalian yang pencinta performa bisa memilih mobil ini. Dan apalagi MG itu terkenal banget bisa mendeliver driving excitement kepada penggunanya. Ya, tapi kembali lagi penentunya adalah harga. Nah, tergantung nanti mobil ini akan dijual di berapa, itu yang bisa menentukan apakah mobil ini bisa laku di pasar Indonesia atau enggak gitu ya. Ya, kami berharap sih harganya masih reasonable karena memang di kelas ini juga cukup ramai ya penghuninya. Nah, nanti kita tunggu deh berapa harganya karena sampai video ini dibuat harganya itu belum diumumkan secara resmi. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini dan subscribe ke YouTube channel kami di OTW Indonesia dan follow Instagram kami di Obsessed to Wheels. Dan kalau kalian nih suka baca berita yang lebih detail, kalian bisa main-main ke website kami di otwindonesia.com. Di situ banyak berita otomotif juga yang lebih detail. Dan kalau kalian tertarik nih membeli MG ZS Hybrid Plus ini ketika nanti udah dijual atau lineup MG lainnya yang sudah ada di Indonesia, kalian bisa membelinya melalui website kami dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di otw.indonesia. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kami. Oke, gue Gopas Tobing, pamit dulu.